Bab 31-35. Saat makan malam, makanan yang terhidang di meja makan sangat mewah. Julian Purnomo sengaja memesan makanan kelas atas untuk menjamu Leonardo. Melihat makanan mewah di atas meja, Evelyn sengaja membuat ulah. Ia mengatakan kalau perutnya mual dan ingin makan mie goreng saja. Wanita di samping Leonardo itu sudah bersiap mendengar teriakan Julian Purnomo. Tapi hanya seulas senyuman sok bijak yang terbit di bibirnya. "Pelayan, buatkan mie goreng untuk Evelyn," titah Julian Purnomo. Leonardo menyodorkan piringnya pada Evelyn yang menggeleng. Ia tidak mau makan makanan mahal itu. Hanya gara-gara Leonardo Tanjaya datang ke rumahnya, papa dan mamanya berubah sikap 180 derajat terhadap Evelyn. Mie goreng pesanan Evelyn segera dihidangkan. Tidak sabaran ingin menghabiskan mie itu, Evelyn sampai meneguk liurnya. Sesuap dua suap, mie goreng di dalam piring ludes dalam hitungan menit. Evelyn tersenyum puas bisa makan sesuatu yang ia mau di depan kedua orang tuanya. Karena hanya makan sepiring mie, Evelyn melirik piring Leonardo yang masih tersisa setengahnya. Selain Evelyn, semua orang di meja makan sedang menikmati makanan utama. Sebentar lagi makanan penutup akan disajikan. Leonardo yang merasa dilirik, menyodorkan piringnya sekali lagi. Ia sejak awal makan, sudah menyisihkan separuh daging steak untuk Evelyn. "Aku mau asinan mangga, minta Pak Jun bawakan ke sini," pinta Evelyn manja pada Leonardo. Bodyguard yang berjaga di dekat mereka, cepat tanggap dengan lirikan Leonardo dan langsung menelpon kepala pelayan Jun. Evelyn ingin menunjukkan pada semua orang di rumahnya kalau Leonardo memperlakukannya seperti ratu. Tidak lupa melirik reaksi Angelika yang tenang-tenang saja melihat kemesraan Evelyn dan Leonardo. Ketenangan sikap Angelika membuat Evelyn kesal. Ia meletakkan serbet di atas meja lalu beranjak dari sana tanpa bicara apa-apa. Leonardo hampir menyusul Evelyn yang sudah menaiki tangga, tapi Julian Purnomo menghentikannya. "Tuan Muda Tanjaya, makanan penutup akan segera dihidangkan. Saya juga ingin bicara sebentar," pinta Julian Purnomo. Leonardo kembali duduk dengan tenang, tapi tidak melanjutkan makannya. Ia menunggu kata-kata yang akan diucapkan Julian Purnomo dengan hati yang tidak tenang. Di dalam kamarnya, Evelyn sibuk mondar-mandir. Ia ingin melihat kesedihan di mata Angelika. Air mata yang tidak pernah bisa berhenti dengan hiburan apapun. Tapi yang ia lihat hanya kekhawatiran kakak terhadap adiknya. "Kenapa jadi seperti ini? Apa yang salah?" "Tenanglah, Evelyn. Kamu harus tenang. Pikirkan semuanya dengan kepala dingin," gumam Evelyn mencoba menenangkan dirinya. Leonardo masuk ke dalam kamar wanita itu. Ia tidak sendirian. Kepala pelayan Jun menyusul di belakangnya dengan beberapa bungkusan yang sepertinya berisi makanan. Aroma yang keluar dari dalam bungkusan itu membuat Evelyn menoleh. Sebenarnya ia masih lapar, tapi gengsi minta makan lagi. "Evelyn, kamu ngapain mondar-mandir? Sini, makan dulu," ajak Leonardo. Bagaikan kerbau dicucuk hidungnya, Evelyn mendekati Leonardo lalu duduk di sampingnya. Kepala pelayan Jun menghidangkan makanan lengkap yang menerbitkan liur Evelyn lagi. Tanpa basa-basi, Evelyn langsung mencomoti makanan itu satu persatu sampai perutnya tidak muat lagi. "Kenapa makanmu sedikit sekali? Makan lebih banyak, kau harus punya tenaga untuk melayaniku," titah Leonardo. "Aku benar-benar nggak sanggup makan lagi." "Pak Jun, apa sudah ketemu siapa wanita yang kita lihat di CCTV?" tanya Evelyn. "Itu Nona Sylvia Anderson, Nona. Saya mencocokkan gaun yang dipakainya dengan wanita itu," sahut kepala pelayan Jun. "Sylvia, apa dia juga diundang ke pesta? Apa benar dia atau?" gumam Evelyn menduga-duga. "Kamu sekarang curiga pada Sylvia?" tanya Leonardo. Evelyn tidak menyahut, untuk apa juga dirinya harus curiga pada Sylvia. Apa untungnya bagi Sylvia menjebak Evelyn? Semua pertanyaan itu berputar di kepala Evelyn membuatnya sakit kepala. "Aku capek mikir, Leon. Aku tidur duluan ya," kata Evelyn sambil beranjak ke kamar mandi. Leonardo menatap kepala pelayan Jun yang terus melirik ke pintu kamar mandi yang sudah tertutup. Pria parubaya itu membungkuk pada Leonardo sebelum mulai bicara. "Tuan Muda, kecurigaan Anda ada benarnya. Tuan Benjamin adalah tunangan Nona Angelika, sedangkan Nona Sylvia adalah mantan pacarnya. Mungkin sejak awal tujuan Nona Sylvia adalah Nona Angelika," kata kepala pelayan Jun. "Kita harus mencari tahu tentang itu. Pak Jun punya saran?" tanya Leonardo.
Sepertinya Nona Evelyn harus mengunjungi tempat pernikahan Anda berdua dan mengajak kakaknya juga. Saya akan mengatur sisanya, kata kepala pelayan Jun bermain kata. Leonardo baru saja ingin menanyakan maksud kepala pelayan Jun, tapi Evelyn sudah keluar dari kamar mandi. Ia sudah mengganti dressnya tadi dengan baju tidur. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Evelyn naik ke atas tempat tidur lalu berbaring melungker seperti bayi dalam kandungan. Kepala pelayan Jun mulai membereskan meja yang penuh dengan sisa makanan dan piring kotor. Seorang pelayan di rumah itu, membantu membawakan semua perlengkapan yang dibawa kepala pelayan Jun keluar dari kamar. Situasi kamar itu kembali hening, hanya terdengar suara kodok di luar sana. Evelyn, aku tahu kamu belum tidur. Lihat sini, titah Leonardo. Wanita itu berbalik, lalu menatap Leonardo dengan sebelah mata masih tertutup. Ada apa sih? Tanya Evelyn malas. Bagaimana kalau kita melihat-lihat tempat pernikahan kita nanti? Ajak kakakmu, Benjamin, dan Sylvia juga, kata Leonardo sambil melepas kemejanya. Buat apa ke sana? Kamu mau ngapain? Tanya Evelyn yang curiga ketika Leonardo berjalan mendekatinya. Ini rencana Pak Jun. Tugasmu hanya membujuk Anglika untuk ikut. Jangan lupa mengajak Benjamin juga. Kyle akan menghubungi Sylvia nanti. Sekarang, aku juga mau tidur, kata Leonardo sambil ikut naik ke atas tempat tidur lalu memeluk Evelyn dari belakang. Evelyn masih ingin bertanya tentang rencana Pak Jun, tapi kecupan Leonardo pada tengkuknya membuat Evelyn diam saja. Ia juga merasa sangat lelah dengan kebencian pada kakaknya. Sebenarnya ia sangat penasaran alasan apa yang membuat Anglika ingin menjebaknya seperti itu. Bagaimana kalau bukan Leonardo yang ia tabrak saat itu? Terjebak dalam pikiran-pikiran yang semakin membuatnya sakit kepala, Evelyn jadi tidak bisa tidur. Dengkuran halus Leonardo menandakan dirinya sudah tertidur pulas. Perlahan Evelyn bangkit dari tempat tidur setelah menggeser tangan kekar pria itu yang bertengger di pinggangnya. Dasar bayi besar, badanku kecil begini, masih ditimpa juga, bisik Evelyn menahan kesalnya. Bosan di kamar hanya bengong saja, Evelyn berjalan keluar dari kamarnya. Ia berpapasan dengan seorang pelayan yang sedang mengecek pintu jendela sebelum penghuni rumah tertidur semuanya. Di mana kakakku? Tanya Evelyn pada pelayan itu. Nona Anglika ada di ruang tamu, Nona. Tuan Benjamin datang, kata pelayan itu sambil membungkuk hormat. Evelyn mengibaskan tangannya mengusir pelayan itu. Diam-diam dirinya menuruni tangga, ingin tahu apa yang sedang dilakukan Benjamin bertamu di jam begini. Sampai di ujung tangga, Evelyn mendengar teriakan Anglika. Ia memasang telinganya dengan baik, sepertinya Anglika dan Benjamin sedang bertengkar. Kau bilang tidak ada hubungan apa-apa lagi, tapi apa ini? Kata Anglika sambil menunjuk sesuatu di atas meja. Evelyn memicingkan matanya melihat foto entah siapa yang ditunjuk Anglika. Aku kan sudah bilang, itu waktu photoshoot untuk company profile. Sylvia tidak sengaja jatuh, aku cuma menahan laju tubuhnya. Abis itu photoshoot selesai. Anglika, tolong jangan marah seperti ini dong. Aku rasa kamu sedikit berlebihan kali ini, kata Benjamin membela dirinya. Tubuh ramping Anglika terhempas ke atas sofa. Ia melipat tangannya di depan dada, masih tampak kesal. Evelyn melihat kegelisahan kakaknya yang lain dari biasanya. Sikapnya sangat tidak tenang dan mudah marah. Mungkin ini kesempatan yang bagus untuk mengajak kakak ke tempat itu. Kak Ben juga ada. Aku akan keluar sekarang, gumam Evelyn dalam hatinya. Kakak, panggil Evelyn seolah dirinya baru saja sampai di dekat ruang tamu. Loh, ada Kak Ben juga, iya. Apa kabar, Kak? Sapa Evelyn basa-basi. Evelyn, ada apa? Kamu butuh sesuatu? Tanya Anglika ramah, ia melupakan rasa kesal dan cemburunya ketika melihat Evelyn. Aku sedikit lapar, Kak. Aku mau susu, kata Evelyn sambil melirik Benjamin. Kakak ambilkan dulu ya, duduk saja di sini, kata Anglika bersemangat. Sepeninggal kakaknya, Evelyn melihat foto-foto di atas meja. Benjamin tampak berpose mesra bersama Sylvia. Evelyn menatap Benjamin yang juga menatapnya, hampir memberikan penjelasan tentang foto itu, tapi Evelyn menghentikan Benjamin. Ia meminta Benjamin untuk datang ke lokasi tempat pernikahan Evelyn dan Leonardo akan diadakan. Asteris. Sesuai rencana, esok harinya, Evelyn dan Leonardo pergi ke tempat yang akan menjadi tempat diselenggarakannya pesta pernikahan mereka. Leonardo sengaja mengatur pernikahan setelah 3 bulan agar Evelyn bisa menikmati pesta tanpa merasakan mual dan muntah lagi.
Anglika juga akan datang tapi bersama Benyamin. Sebenarnya Evelyn tidak peduli dengan kedatangan kakaknya, tapi rencana yang dibuat kepala pelayan Jun cukup menyita perhatiannya. Mereka akan menjebak Sylvia dan Benyamin dalam satu tempat lalu mengatur agar Anglika memergoki mereka. Tentu saja Anglika dan Benyamin tidak akan tahu tentang kedatangan Sylvia ke tempat itu juga. Sebuah istana di pinggir danau, berdiri kokoh ketika mobil mewah yang membawa Kyle, Leonardo dan Evelyn memasuki gerbang besar yang sangat tinggi. Siapa yang tidak tahu tentang istana mewah itu? Pencapaian tertinggi yang pertama kali diraih Leonardo adalah istana itu. Dengan segala kemampuan dan perjuangannya sejak muda, Leonardo bisa membangun sebuah istana di pinggir danau alami, khusus untuk dirinya. Istana Tujuh Pesona, Leonardo menyebutnya demikian. Istana itu tertutup untuk umum dan hanya akan dibuka saat ulang tahun Leonardo saja. Di hari-hari biasa, pria itu akan pergi ke sana ketika dirinya ingin menyendiri. Leonardo mengatakan kalau ia akan tinggal di sana setelah pensiun. Wow, ternyata aslinya sangat mewah, celetuk Evelyn yang terkagum-kagum. Selain sangat luas, istana itu terdapat istal kuda, lapangan golf, tempat parkir yang luas, taman bunga, kebun buah, dan di sekitarnya masih dikelilingi hutan yang sangat rimbun. Belum lagi fasilitas di dalam istana itu. Leonardo boleh memiliki danau itu selama ia menjaga lingkungan di sekitarnya tetap hijau dan asri. Kau suka, Evelyn, kalau kau menikah denganku nanti, kita bisa tinggal di sini, ucap Leonardo. Evelyn hanya tersenyum tipis, rumah mewah yang ia tinggali sekarang saja belum habis ia jelajahi. Masih ada istana yang sangat besar ini. Dirinya yakin kalau setelah menikah tinggal di istana ini, kakinya akan menjadi sebesar umbi talas karena terlalu sering berjalan. Kau tidak mau tinggal di sini? Tanya Leonardo tidak suka melihat reaksi Evelyn. Leon, aku sedang hamil. Terlalu banyak jalan, tidak baik untukku. Kita tetap tinggal di rumahmu saja ya. Tunggu anak ini lahir, bujuk Evelyn menahan kesalnya. Tunggu anak ini lahir dan balas dendamku tercapai, terserah kau akan tinggal di mana. Aku mau pergi jauh darimu, sengit Evelyn dalam hatinya. Mereka sampai di depan pintu, Leonardo turun lebih dulu lalu menuntun Evelyn keluar. Kepala pelayan Jun menyambut mereka lalu mempersilakan mereka semua masuk. Evelyn terkagum-kagum dengan interior mewah di dalam istana itu. Ia tidak bisa menahan dirinya untuk selfie. Kapan lagi bisa berfoto di dalam istana Tujuh Pesona? Wanita itu mengeluarkan ponsel dari dalam tas mewah yang diberikan Leonardo. Meskipun tidak mencintai pria itu, Evelyn sangat suka menerima hadiah-hadiah mahal yang diberikan Leonardo selama ini. Sangat wajar baginya menerima semua itu setelah penderitaan yang harus ia alami. Bahkan Anglika saja belum punya tas mewah yang dibawanya saat ini. Kamu mau ngapain? Tanya Leonardo heran melihat Evelyn berjalan mendekati cermin besar di pintu masuk. Lalu mengambil foto selfie-nya dari dekat. Aku mau selfie dulu, stok foto bagusnya sudah habis. Aku ini kan selebgram, banyak endorse. Jadi harus selalu punya foto bagus, kata Evelyn dengan songongnya. Foto aku, pinta Leonardo. Evelyn mengarahkan ponselnya pada Leonardo yang langsung berpose sedikit sensual. Dirinya geli sendiri melihat pose Leonardo yang narsis. Bisa nggak sih, posenya nggak gitu. Kamu aneh, kata Evelyn sambil menertawakan Leonardo. Pria itu keki ditertawai Evelyn. Ia memaksa ingin mengambil foto bersama Evelyn. Kyle kebagian mengabadikan pose mesra keduanya. Sebenarnya Evelyn tidak mau berfoto bersama Leonardo, tapi tangan pria itu mencengkeram pinggangnya dengan erat. Kyle terima nasib melihat kedua orang di depannya bermesraan tanpa peduli padanya yang jomblo. Setelah puas dengan hasil foto-foto yang diambil Kyle, Evelyn ingin tahu rencana kepala pelayan Jun. Kebetulan Anglika dan Benyamin belum datang, jadi mereka duduk di ruang tengah sambil mengobrol dan minum teh. Pak Jun, ceritakan rencana Pak Jun dong, pinta Evelyn. Nona, nanti ketika Nona Anglika dan Tuan Benyamin datang, Nona silakan berkeliling melihat-lihat ke tempat pesta. Saya sudah mengatur kamar Nona Sylvia menunggu sebelum mulai latihan menyanyi. Tuan Leonardo akan menemani Tuan Benyamin ke dekat kamar Nona Sylvia. Lalu Nona Sylvia akan berteriak dan Tuan Benyamin akan masuk ke sana. Nona hanya perlu datang ke kamar itu bersama Nona Anglika, kata kepala pelayan Jun. Evelyn masih menanyakan detail tentang rencana kepala pelayan Jun sampai mereka tidak sadar kalau sejak tadi Sylvia sudah datang dan mendengarkan semuanya. Jadi,
Ini semua rencana Evelyn dan Tuan Muda Leonardo. Tapi apa alasannya? Gumam Sylvia penasaran. Tapi apapun alasannya, selama aku yang mendapat keuntungannya, tidak jadi masalah. Tapi aku penasaran, aku harus mendengarkan lebih banyak lagi. Sylvia menguping dari balik dinding sebelum ruang tamu, ia celingukan menoleh ke kanan dan ke kiri agar tidak ada yang memergokinya. Bagus sekali, Pak Jun. Kakakku akan tahu rasanya sakit hati. Dia berani menjebakku sampai aku hamil seperti ini. Seharusnya Pak Jun memberi Kak Ben obat yang sama. Biar saja Kak Ben menghamili Sylvia. Biar pernikahan mereka gagal sekalian, kata Evelyn dingin. Sylvia menepuk tangannya dengan pelan, ia akhirnya tahu kalau rencananya untuk menghancurkan hubungan Anglika dan Benjamin akhirnya berhasil. Tanpa ia duga, kejadian malam itu membuat Evelyn mendendam pada Anglika. Oh, kalau memang Nona Evelyn yang terhormat mau membalas dendam pada kakaknya, tentu saja aku harus membantu dengan senang hati. Oh, ada yang datang. Aku harus kemana? Gumam Sylvia yang melihat kedatangan mobil Benjamin. Wanita itu buru-buru masuk sambil mencari-cari seseorang. Kepala pelayan Jun segera mendekati Sylvia. Tentu aja wanita itu pura-pura tidak melihat Evelyn dan Leonardo. Bisa tolong tunjukkan kamar untuk ganti. Saya harus ke toilet, kata Sylvia dengan akting seperti menahan sesuatu. Kepala pelayan Jun menunjukkan kamar yang sudah ia persiapkan. Sylvia langsung masuk ke toilet lalu membuka beberapa kancing bajunya. Kepala pelayan Jun mengangguk pada Kyle setelah ia kembali dari kamar Sylvia. Evelyn sedang menyambut kedatangan Anglika dan Benjamin. Mereka langsung melihat-lihat tempat pesta pernikahan Evelyn dan Leonardo. Leonardo yang tidak ingin meninggalkan Evelyn hanya berdua dengan Anglika, memerintahkan Kyle untuk menggantikannya menemani Benjamin. Mereka berpisah jalan karena Kyle ingin menunjukkan istal kuda lebih dulu. Mereka akan bertemu di ujung istal nanti. Dengan lihai Kyle mengajak Benjamin melewati lorong tempat kamar Sylvia berada. Ia berpura-pura melupakan ponselnya di atas meja, lalu buru-buru kembali. Kyle meminta Benjamin untuk menunggunya sebentar. Ketika itu Sylvia berteriak menarik perhatian Benjamin. Tanpa curiga, pria itu masuk ke dalam kamar dan melihat Sylvia sedang berdiri di depan kamar mandi. Entah sengaja atau tidak, tubuh Sylvia mendadak lemas dan hampir jatuh kalau Benjamin tidak menahannya. Sylvia, kamu kenapa? Tanya Benjamin. Ben, kamu, itu ada kecoa. Jerit Sylvia pura-pura berakting. Sylvia benar-benar melemaskan tubuhnya sampai Benjamin harus menggendongnya. Wajah khawatir Sylvia terus menatap ke dalam kamar mandi. Sejak dulu memang Benjamin tahu kalau Sylvia takut pada kecoa, tubuhnya akan merinding terus sebelum kecoa itu ditemukan. Benjamin ingin menurunkan Sylvia di atas sofa di dalam kamar itu, tapi Sylvia tidak berani turun. Ben, coba lihat kecoaknya dulu. Nanti kalau kesini gimana? Tanya Sylvia berakting memelas. Ya, kamu turun dulu. Aku nggak bisa gerak, kata Benjamin mulai kesal. Nanti kecoaknya kesini. Nggak mau, sahut Sylvia. Karena Sylvia terus bergerak dan membuat keseimbangan Benjamin goyah, keduanya terjatuh saling tumpang tindih di atas sofa. Saat itu pintu terbuka lebar dan Anglika memergoki Benjamin dan Sylvia yang masih berpelukan. Ben, panggil Anglika kaget. Keduanya langsung menoleh menatap Anglika yang berdiri di depan pintu. Evelyn menyusul sambil menanyakan apa Anglika sudah menemukan toilet. Kalian, apa yang kalian lakukan? Bentak Evelyn pura-pura marah. Seulas senyum tipis tercipta di bibir Sylvia, ia harus berpura-pura lagi untuk memperkeruh suasana. Sylvia masih gemetar ketakutan dan Benjamin mengira itu gara-gara kecoa yang tadi dilihatnya. Padahal Benjamin bisa saja meninggalkan Sylvia dan mengejar Anglika yang sudah berlari keluar kamar. Wanita itu berlari sampai ke depan pintu masuk istana. Ia tidak sengaja menabrak Austin yang juga diminta datang ke sana. Austin yang mengatur semua persiapan pernikahan Evelyn dan Leonardo. Anglika memohon pada Austin untuk membawanya pergi dari sana. Tanpa banyak bertanya, Austin mengajak Anglika masuk ke mobilnya dan mereka segera pergi dari Istana Tujuh Pesona. Asteris. Evelyn tertawa puas melihat rencana untuk menghancurkan kebahagiaan Anglika dan Benjamin hampir berhasil. Tapi suara tawanya hanya berlangsung sebentar saja. Kini dirinya malah menangis terseduh-seduh di pundak Leonardo. Kepala pelayan Jun dan Kyle saling pandang, khawatir dengan kondisi psikis Evelyn yang terlihat seperti orang tidak waras. Evelyn, kamu kenapa sedih lagi? Tanya Leonardo. Aku jahat sama kakak, rengek Evelyn sambil menyedot ingusnya.
Leonardo menatap jijik ke arah Evelyn, ia menggeser duduknya jauh dari wanita cantik itu. Tapi Evelyn terus mengejarnya dengan wajah penuh air mata dan ingus. "Pak Jun," jerit Leonardo yang hampir kena ingus. Pria parubaya itu segera mendekati Evelyn sambil membawa tisu. Kyle mati-matian menahan tawanya, jangan sampai Leonardo melihatnya tertawa atau ia akan mati beneran. "Kamu aneh, kamu sendiri yang mau balas dendam, sekarang malah menangis. Ini dilanjutkan atau enggak?" tanya Leonardo. "Apanya?" tanya Evelyn sambil mengambil tisu lalu mengeluarkan ingusnya dengan suara nyaring. Ia sengaja bertingkah apa adanya di depan Leonardo agar pria itu jijik padanya. Lebih baik lagi kalau mereka tidak harus tinggal sekamar setelah menikah nanti. Dengan kehamilannya saat ini, bercinta dengan Leonardo membuat pinggangnya sakit. Padahal pria itu memperlakukannya dengan lembut. Tapi tetap saja Evelyn tidak mencintai Leonardo. "Balas dendammu, apa sekarang kau juga jadi bodoh?" tanya Leonardo kesal. "Aku kan lagi nangis." "Nggak ngerti maksudmu," sahut Evelyn cemberut sambil melempar tisu bekas ke arah Leonardo. Pria itu langsung berdiri dari duduknya lalu duduk di tempat lain. Setelah Leonardo pindah, Evelyn langsung merentangkan kedua tangannya dan duduk seenaknya di atas sofa yang sudah ia kuasai sendiri. Mereka belum pergi dari Istana Tujuh Pesona dan sedang berada di kamar pribadi Leonardo. "Aku bosan di sini. Kalau di rumah sana, ada pelayan yang bisa kusuruh-suruh," gumam Evelyn. "Ayo, pulang kalau kamu bosan," ajak Leonardo. Kyle segera menyiapkan mobil mewah milik Leonardo. Di parkiran sudah tidak ada mobil lain selain milik Leonardo dan mobil yang biasa dipakai kepala pelayan Jun. Benjamin segera menyusul Anglika dengan mobilnya. Sedangkan Sylvia pergi setelah itu. Leonardo berjalan di samping Evelyn yang masih sibuk selfie. Ia tampak bicara sambil menunjukkan beberapa koleksi benda antik yang terpajang di sekitar dinding istana itu. Postingannya dalam sekejap mendapat ribuan like dan komen. Evelyn tersenyum senang melihat pundi-pundi uangnya akan bertambah lagi. Sedang asyik meng-scroll foto-foto di sosial medianya, Evelyn melihat sebuah foto lama yang cukup menyedihkan. Dalam foto itu ada gambar lengan yang terlihat berdarah. Lengan itu milik Anglika, sampai sekarang pun bekas luka di lengan Anglika masih ada. Kakaknya itu terluka ketika menolong Anglika yang hampir tertabrak motor ketika mereka sedang berjalan-jalan santai di sekitar rumah. Kalau Anglika tidak sayang padanya, bisa saja Evelyn yang terluka saat itu. Tapi kakaknya itu menukar posisi mereka dengan cepat dan akhirnya dirinya yang terluka demi melindungi Evelyn. "Leon, apa aku sudah salah?" tanya Evelyn tanpa melepaskan tatapannya dari foto itu. "Apanya yang salah?" tanya Leonardo. "Bagaimana kalau bukan kakak yang memasukkan obat itu? Bagaimana kalau dia juga dijebak? Seperti aku?" tanya Evelyn bertubi-tubi. "Kalau kakakmu memang baik, itu mungkin saja. Apa ada seseorang yang dendam padanya?" tanya Leonardo lagi. Evelyn menggeleng. Anglika sangat baik dan ramah pada semua orang. Tidak mungkin ada yang dendam padanya. Untuk sesaat Evelyn melupakan fakta tentang mantan pacar Benjamin, Sylvia. Mereka hampir sampai di rumah mewah Leonardo saat kepala pelayan Jun menelpon dan mengatakan kalau nenek dan kedua orang tua Leonardo ada di rumah. "Mau apa mereka datang?" tanya Leonardo dingin. "Nyonya besar, Tuan dan Nyonya ingin bertemu dengan Nona Evelyn," sahut kepala pelayan Jun. Leonardo menoleh menatap Evelyn yang juga menatapnya. Mereka memasuki pintu gerbang rumah mewah dan sudah tidak bisa kabur lagi. "Evelyn, apa kau siap bertemu orang tuaku?" tanya Leonardo. "Buat apa? Nggak cukup nenekmu yang datang waktu itu. Kamu mau dijodohin sama si anak itu ya?" tanya Evelyn mulai cemas. "Diana, apa kamu cemburu?" tanya Leonardo penuh harap. "Aku nggak peduli kamu mau dijodohin sama siapa. Tapi ingat janjimu membantuku balas dendam," sahut Evelyn sama dinginnya. Leonardo terdiam mendengar kata-kata Evelyn. Biar bagaimanapun hubungan mereka memang sudah kacau sejak awal. Satu-satunya yang akan menyatukan mereka adalah janin di dalam perut Evelyn. Semakin hari janin itu terus tumbuh dengan sehat dan semakin besar. Perut ramping wanita itu mulai membuncit sedikit dan hanya bisa terlihat jelas saat dirinya berbaring terlentang. Evelyn menoleh ketika merasakan perutnya diraba Leonardo. "Kamu ngapain sih? Jangan pegang-pegang, geli," kata Evelyn sambil menepis tangan Leonardo. "Aku mau tahu, dia lagi ngapain di dalam sana," kata Leonardo. "Bayinya lagi tidur, jangan diganggu. Kalau dia bangun, nanti minta makan lagi."
Aku bisa gendut kalau terus makan, kata Evelyn menekankan setiap kata-katanya. Mereka sudah sampai di depan lobi rumah mewah Leonardo. Kepala pelayan Jun membukakan pintu untuk Leonardo. Pria itu menunggu Evelyn keluar tapi wanita cantik itu tidak muncul juga. Evelyn, keluar, titah Leonardo. Petik 2 titik titik titik. Iya, aku keluar, jangan marah lagi, sahut Evelyn sambil bergeser keluar mobil. Leonardo merapikan sedikit penampilan Evelyn sebelum menggandeng tangan wanita itu masuk ke dalam rumahnya. Benar saja di ruang tengah sudah ada 4 orang yang duduk memutari meja. Evelyn mengenali Nenek Liliana dan Diana. Dirinya menebak kalau 2 orang lagi di dekat mereka adalah Papa dan Mama Leonardo. Nenek, Papa, Mama, apa kabar? Sapa Leonardo tapi melewatkan Diana yang hanya bisa tersenyum masam. Nyonya besar, Tuan, dan Nyonya, apa kabar? Sapa Evelyn kali ini lebih sopan. Mereka tidak membalas salam keduanya, tapi malah menatap Evelyn naik turun naik. Begitu terus sampai Evelyn merasa risih. Apa aku terlihat jelek sampai mereka menatapku begitu? Tanya Evelyn sedikit berbisik pada Leonardo. Tidak, kamu cantik, cium aku, pinta Leonardo sambil mendekatkan wajahnya pada Evelyn. Apa kau, Leon? Kamu gak malu ada orang tuamu di sini? Kata Evelyn hampir ngegas tapi tidak jadi. Leonardo tersenyum melihat wajah merona Evelyn. Ia menarik tangan Evelyn agar ikut duduk bersama dengan keluarganya. Kepala pelayan Jun segera datang membawakan cemilan khusus untuk Evelyn yang mengundang selera makannya. Buah-buahan segar yang pastinya asam dengan taburan gula pasir di pinggiran piring, lengkap dengan bumbu rujaknya. Evelyn menelan liurnya melihat tumpukan buah asam itu. Ia ingin sekali menghabiskannya dengan cepat. Tapi tatapan 4 orang di depannya, membuat selera makannya perlahan menguap. Leonardo mengambil piring buah itu lalu menyodorkannya pada Evelyn. Cepat makan sebelum bayinya bangun, kata Leonardo sedikit aneh. Evelyn masih ragu-ragu menerima piring dari Leonardo. Ia merasa tidak nyaman ditatap dengan intens, sambil menahan keinginannya untuk makan buah asam. Leonardo menusuk salah satu buah itu lalu menyodorkannya ke depan bibir Evelyn. Tidak peduli lagi dengan tatapan semua orang, Evelyn membuka mulutnya dan mengunyah buah asam dengan semangat. Leonardo bersikap tidak peduli dengan orang tua di depannya. Ia malahan terus menyuapi Evelyn sampai Diana kesal sekali. Ia sengaja ikut dengan Nenek Liliana hari ini untuk melihat Evelyn dipermalukan. Tapi reaksi kedua orang tua dan Nenek Leonardo malah tenang-tenang saja. Leonardo, sudah berapa bulan janin di dalam kandungannya? Tanya Jessica Tanjaya, Mama Leonardo. Sudah hampir 2 bulan, Mah. Don bilang gitu waktu terakhir periksa, sahut Leonardo. Humph. Evelyn menutup mulutnya yang ingin muntah lagi. Ia mencium bau yang cukup menyengat di ruangan itu membuatnya mual-mual. Leon, aku mual, ucap Evelyn berusaha keras menahan agar tidak muntah di sana. Kepala pelayan Jun dengan sigap menuntun Evelyn menuju toilet terdekat. Semua orang di ruang tengah menoleh menatap ke arah toilet itu. Suara Evelyn yang sedang muntah-muntah terdengar jelas dari sana. Evelyn sensitif dengan bau parfum. Diana, sepertinya bau parfummu terlalu menyengat, sindir Leonardo. Aku pakai parfum yang biasanya, kata Diana karena pandangan semua orang tertuju padanya. Ia merasa malu karena kata-kata Leonardo. Jadi, apa yang membuat Papa, Mama, dan Nenek tiba-tiba kesini? Tanya Leonardo to the point. Fernando Tanjaya, ayah Leonardo menyikut istrinya agar bicara duluan. Tapi Jessica mengatakan kalau ia sudah bicara tadi, sekarang giliran Fernando yang bicara. Asteris. Evelyn yang sudah selesai muntah, malah ingin makan sandwich isi daging yang banyak. Kepala pelayan Jun menuntun Evelyn kembali ke sisi Leonardo. Wajahnya lebih pucat dan tubuhnya terasa lemas. Ia duduk bersandar pada sofa besar sambil mengelus perutnya. Sakit ya, mau makan lagi? Tanya Leonardo. Aku mau tidur, Leon. Kepalaku pusing, sahut Evelyn. Bawa dia istirahat, Leonardo. Kita bicara lagi nanti, kata Fernando. Leonardo menggendong Evelyn menuju kamar mereka. Setelah pintu kamar tertutup, Evelyn segera bertanya tentang apa yang dibicarakan Leonardo dan orang tuanya tadi. Leonardo menurunkan Evelyn di pinggir tempat tidur lalu memintanya berbaring. Mereka hanya menanyakan tentang hubungan kita. Bagaimana kita bisa ketemu? Kata Leonardo tenang. Terus kamu jawab apa? Tanya Evelyn cepat.
Aku jawab kalau kita bertemu di rumah Benyamin Cluster dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu kita melakukannya karena terlalu mabuk cinta, kata Leonardo sambil menaik turunkan alisnya. Evelyn merinding mendengar kata-kata Leonardo. Yang ada mabuk karena obat. Tapi Evelyn tidak menyangka kalau Leonardo bisa memikirkan jawaban yang sangat bagus seperti itu. Apalagi, nggak mungkin cuma itu saja, kata Evelyn. Mereka meminta kita segera menikah. Aku sudah bilang persiapannya sudah dikerjakan. Tapi kita belum menentukan tanggalnya kan? Kamu mau tanggal berapa? Tanya Leonardo. Pakai tanggal pernikahan kakakku saja. Kita lihat pernikahan siapa yang benar-benar terjadi, kata Evelyn malas berpikir lagi. Apa kau masih mau membalas dendam? Tanya Leonardo lagi. Kasih aku alasan kenapa aku harus melupakan dendamku, sahut Evelyn. Pertama, sepertinya kakakmu tulus sayang sama kamu. Kedua, kita sudah hampir menikah. Kau akan jadi ratu di rumah ini, di Istana Tujuh Pesona. Semua yang kau ingin akan kau dapatkan. Ketiga, aku bisa membuatmu sangat bahagia, Evelyn, kata Leonardo sambil menggenggam tangan wanita itu. Kalau kebahagiaanku adalah kehancuran kakakku, gimana? Tanya Evelyn sambil merangkul leher Leonardo. Aku akan menghancurkan kakakmu, sahut Leonardo sambil menunduk mencium bibir Evelyn. Keduanya asyik berciuman tanpa menyadari kehadiran kepala pelayan Jun yang sudah membawakan sandwich pesanan Evelyn. Senyum mengembang di bibir tuanya, senang melihat Leonardo dan Evelyn sangat mesra. Kalau mereka bertengkar, dirinya yang babak belur. Aroma sandwich daging yang sangat menggiurkan, membuat Evelyn menoleh dan tersenyum senang. Ia mendorong Leonardo menjauh lalu meminta sandwich pesanannya. Leonardo cemberut melihat Evelyn lebih mementingkan perutnya daripada kemesraan bersamanya. Tapi melihat Evelyn makan dengan lahap, ia ikut merasakan lapar juga. Kepala pelayan Jun segera keluar kamar untuk mengambilkan makanan untuk Leonardo. Asteris. Sementara itu di rumah Purnomo, Anglika hanya duduk diam di hadapan Benyamin. Dirinya enggan menemui tunangannya itu sebenarnya. Tapi mamanya memaksa Anglika untuk turun dan menemui Benyamin. Anglika, dengarkan penjelasanku dulu. Aku nggak sengaja masuk ke sana. Sylvia berteriak karena ada kecoa. Sejak dulu dia memang takut dengan kecoa. Kami nggak sengaja terjatuh di sofa tadi. Kamu percayakan sama aku, kata Benyamin mencoba menjelaskan pada Anglika. Anglika menarik nafas panjang. Ben, kalau memang kamu masih mencintai Sylvia, kita bisa membatalkan pernikahan ini, kata Anglika lembut. Alih-alih berteriak dan menuding Benyamin, Anglika ingin mereka menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Tidak bisa, pernikahan ini harus tetap dilanjutkan, ucap Celia Purnomo yang rupanya menguping pembicaraan mereka. Tapi, kata Anglika tapi dipotong Benyamin. Mamamu benar, Anglika, tadi itu cuma salah paham. Aku dan Sylvia hanya masa lalu. Kamulah masa depanku, kata Benyamin sungguh-sungguh. Menghadapi tekanan besar di hadapannya, Anglika terpaksa menunduk dan mengangguk. Meskipun hatinya terluka, Anglika tidak ingin menunjukkannya di depan kedua orang di hadapannya. Benyamin berbincang-bincang dengan Mama Anglika tanpa memperhatikan ekspresi Anglika yang sudah mengeras. Aku akan pergi sementara dari sini. Mungkin Austin bisa membantuku, gumam Anglika di dalam hatinya. Tadi Austin mengantar Anglika pulang. Padahal mereka baru saja bertemu dan belum kenal sama sekali. Anglika hanya mengatakan kalau ia ingin pergi, dan Austin segera membantunya. Dirinya sempat cemas kalau dibawa ke tempat yang asing oleh pria itu. Ia komat kamit baca doa selama perjalanan kembali setelah Austin menanyakan alamat rumahnya. Saat mereka sampai di depan rumah Anglika, Austin menyodorkan ponselnya lalu meminta nomor telepon Anglika sebagai bayaran telah mengantar wanita itu pulang dengan selamat. Saat itu Anglika sadar kalau Austin adalah pria yang cukup baik dan bertanggung jawab. Setelah Benyamin pulang, Anglika masuk ke dalam kamarnya. Ia ingin menghubungi Austin, tapi dirinya lupa meminta nomor telepon pria itu. Kamu bodoh banget sih, masa bisa lupa minta nomor teleponnya? Sekarang gimana dong? Gumam Anglika pada dirinya sendiri. Ketika Anglika sedang kebingungan mencari cara menghubungi Austin, ada telepon masuk ke ponselnya. If sayang calling. Halo, If, ada apa, sayang? Tanya Anglika senang karena Evelyn menelponnya. Kakak, tanggal pernikahanku sudah ditentukan. Aku akan menikah di hari yang sama dengan kakak, kata Evelyn dingin. Oh, bagus dong.
Kita akan merayakan anniversary bersama-sama. Kalau kakak jadi menikah, lirik Anglika. Apa maksud, kakak? Apa karena masalah yang tadi? Tanya Evelyn sedikit kaget karena rencananya berhasil. Jangan dipikirkan, Evelyn. Kakak cuma lelah. Apa kamu kenal seorang pria bernama Austin? Tadi kakak ketemu dia di depan Istana Tujuh Pesona, kata Anglika. Oh, dia temannya Leon, kak. Memangnya kenapa, kak? Tanya Evelyn. Boleh kakak minta nomor teleponnya? Tadi kakak nggak sengaja menggores mobilnya. Mau ganti rugi? Kata Anglika terpaksa berbohong pada Evelyn. Dengan kepolosan seorang adik yang terbiasa percaya dengan kakaknya, Evelyn mengirimkan nomor telepon Austin yang ia dapat dari Dr. Don. Bahkan nomor telepon Rial juga ada, tapi Evelyn berjaga-jaga kalau Rial mulai mengatakan sesuatu yang menjurus, ia akan memblokir nomor pria playboy itu. Setelah Anglika mengakhiri pembicaraan mereka karena ingin istirahat, Evelyn baru sadar kenapa ia memberikan nomor telepon Austin dengan mudah. Tapi Evelyn segera melupakannya karena menganggap hal itu tidak penting sama sekali. Anglika yang mendapatkan nomor telepon Austin segera menghubungi pria yang baru dikenalnya itu. Dadanya berdetak kencang karena Austin tidak menjawab panggilannya. Wanita itu melirik jam di atas nakas, mungkin Austin sedang sibuk saat ini. Apa aku pergi saja ya? Tapi pakai alasan apa? Gumam Anglika bingung sendiri. Saat ia masih bingung mencari alasan yang bagus, Austin menelponnya kembali. Halo, kakak, ada apa nelpon aku? Tanya Austin. Austin, aku boleh minta tolong nggak? Tapi aku nggak maksa sih, kata Anglika masih ragu. Bilang aja, kak, aku bantuin, kata Austin santai. Aku mau kabur dari rumah. Kamu bisa bantuin aku nggak? Tanya Anglika. Oke, kak, mau ketemu di mana? Tanya Austin. Beneran, kamu jemput di depan rumah ya? Tapi agak sembunyi gitu. Aku masih mikirin alasannya kalau mau keluar, kata Anglika lega. Mau kabur ya kabur aja, kak. Kalau kakak pamitan, bukan kabur namanya, kata Austin sambil terkikik geli. Oh, iya ya, aku nggak pernah kabur soalnya. Hihihi, kata Anglika ikutan geli. Wanita itu segera bersiap-siap setelah Austin berjanji akan menjemputnya tepat jam 12 malam nanti. Ia membawa tas yang cukup besar untuk membawa beberapa pakaian saja. Anglika hanya ingin menenangkan dirinya agar bisa berpikir lebih jernih sebelum memutuskan akan lanjut menikah atau tidak. Dengan Benjamin. Tepat jam 12 malam, Anglika keluar dari kamarnya. Mengendap-endap berjalan menuruni tangga lalu keluar lewat pintu depan. Di tangannya ada kunci pintu gerbang depan. Seharusnya ada penjaga yang bertugas malam itu. Tapi Austin mengatakan akan membantu Anglika keluar tanpa menarik perhatian mereka. Benar saja, ketika Anglika sampai di depan gerbang, suasana sangat sepi seolah tidak ada penjaga yang bertugas malam itu. Anglika bisa keluar dengan mudah setelah membuka pintu gerbang dan menutupnya kembali. Celingak-celinguk mencari di mana Austin menjaganya, Anglika bernafas lega setelah melihat pria itu berdiri di dekat mobilnya. Austin memberi tanda untuk mendekat. Anglika buru-buru berlari menyeberang jalan dan masuk ke mobil pria itu. Tampak di belakang mereka, beberapa orang berpakaian serba hitam mengawasi keadaan sekitar. Asteris. Pagi itu, Evelyn belum bangun dari tidurnya. Semalam Leonardo tidak membiarkannya tidur dengan tenang. Evelyn harus tidur tanpa memakai apapun. Padahal di kamar Leonardo sangat dingin. Akibatnya wanita itu kedinginan dan terpaksa memeluk Leonardo. Suara ponsel Evelyn membuat keningnya mengerut. Tanpa membuka matanya, ia meraih ponsel di atas nakas lalu menekan ikon hijau. Halo, kata Evelyn tanpa membuka matanya. Evelyn, apa kakakmu ada di sana? Lengking Julian Purnomo. Suara teriakan papanya membuat Evelyn membuka mata dan langsung duduk dengan baik di atas tempat tidur. Iya, Pah, sahut Evelyn tanpa sempat berpikir. Baguslah. Kakakmu pergi tadi malam, nggak bilang-bilang. Kalau Anglika ada di sana, biarkan dia menginap beberapa hari ya, Evelyn, kata Julian Purnomo lalu menutup telepon begitu saja tanpa mengatakan apa-apa lagi. Evelyn mengerutkan keningnya sambil menatap layar ponsel yang sudah menghitam lagi. Ia memejamkan matanya, lalu menarik selimut dan hampir melanjutkan tidurnya. Tapi tiba-tiba bangun lagi sambil berteriak heboh. Kakak kabur, teriak Evelyn. Leonardo yang sedang memakai pakaiannya di dalam walk-in closet, pontang-panting berlari keluar mendekati Evelyn. Dia pikir terjadi sesuatu pada wanita itu.
Ketika melihat Evelyn duduk di atas tempat tidur tanpa tertutup selimut, seringai mesum muncul di bibir Leonardo pagi itu. "Evelyn sayang, kamu sedang menggodaku ya," kata Leonardo jadi bersemangat pagi itu. "Bu," wajah Leonardo terkena lemparan bantal dengan telak. Evelyn menarik kemeja milik Leonardo yang tergeletak di ujung tempat tidur. Ia memakainya dengan cepat lalu mengambil ponselnya lagi. "Jangan bercanda, Leon. Kakakku kabur dari rumah," kata Evelyn sambil mencari nomor kontak Anglika. "Kabur gimana? Kamu tahu dari siapa?" tanya Leonardo sambil memeluk pinggang Evelyn dari belakang. "Papaku nelpon barusan nanyain kakak. Aku cuma bilang iya, taunya papa salah paham dong." Kakak beneran kesini nggak ya?" tanya Evelyn. Leonardo meraih telepon di atas nakas untuk menelpon kepala pelayan Jun. Pria parubaya itu mengatakan tidak ada tamu tadi malam sampai pagi ini juga tidak ada. Leonardo menggeleng ketika Evelyn bertanya padanya. "Jadi kakak beneran kabur?" tanya Evelyn lagi. "Apa gara-gara kejadian kemarin?" Leonardo meraih tisu di atas nakas sebelum Evelyn mulai menangis dan mengusapkan wajahnya ke kemejanya. Kepala pelayan Jun segera ke kamar Leonardo setelah mendengar majikannya itu sudah bangun. Tepat waktu bagi Leonardo untuk serah terima Evelyn yang sedang menangis pada kepala pelayan Jun. "Ini kenapa lagi? Tadi malam masih baik-baik saja. Sekarang nangis lagi," batin kepala pelayan Jun bingung. Kepala pelayan Jun mengusap air mata yang membasahi pipi Evelyn. Wanita itu sesenggukan sejenak sebelum mengeluarkan semua ingus di hidungnya. Kali ini ia merengek pada Leonardo agar mencari keberadaan Anglika. "Nanti aku panggil Rial dan Austin ya, sayang. Mereka bisa bantu kamu mencari kakakmu. Aku harus ke kantor hari ini," bujuk Leonardo. "Apa aku boleh keluar?" tanya Evelyn penuh harap. Ia ingin sekali jalan-jalan ke mall. "Tidak boleh, biarkan mereka yang cari kakakmu. Kalau kamu tidak menurut, aku hukum nanti malam," ancam Leonardo sambil merapikan dasinya. Evelyn cemberut, tapi ia tidak ingin dihukum Leonardo. Setelah selesai berpakaian lengkap, Leonardo menunduk mengecup kening Evelyn sebelum dirinya berangkat ke kantor. Masih menatap Leonardo dengan tatapan anak anjing yang menggemaskan, Evelyn menarik dasi pria itu lalu mengecup bibirnya. "Aku bosan di rumah terus. Aku boleh pergi sama Rial dan Austin ya?" pinta Evelyn. "Nanti malam kau mau yang seperti apa?" tanya Leonardo menyeringai mesum. Evelyn melirik kepala pelayan Jun yang langsung menutup kedua telinganya dengan tangan. Wanita itu dengan berani mengatakan apa yang akan ia lakukan nanti malam pada Leonardo. Senyum kemenangan menghiasi bibir Leonardo pagi itu. Ia segera menelpon Rial dan memintanya mengantar Evelyn. "Rial, antar Evelyn mencari kakaknya," titah Leonardo. "Apa, aku belum bangun, bos," kata Rial malas. Di sisinya masih ada wanita yang ia kencani semalam. Wanita itu menggeliat bangun lalu menyusup masuk ke balik selimut Rial lagi. "Antar Evelyn dengan baik. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, jangan harap kau bisa bermain lagi," ancam Leonardo. Rial bergidik ngeri dengan ancaman Leonardo. Ia refleks menutup tubuhnya dengan selimut seperti anak gadis. Rial hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Leonardo. Giliran Austin yang ditelepon Leonardo berikutnya. "Halo, Kak," kata Austin. Dirinya sedang menikmati sarapan pagi bersama Anglika. "Austin, antar Evelyn mencari kakaknya," titah Leonardo tanpa basa-basi. "Iya, Kak, kalau ketemu, aku dapat apa?" tanya Austin manis. "Nanti aku transfer," kata Leonardo santai. "Yeay, asyik. Sampai jumpa, Kak," sahut Austin sambil menutup teleponnya. Ia menatap wajah cantik Anglika yang terlihat lelah. Sejak semalam, Anglika belum tidur. Ia merasa takut dan menyesal karena kabur dari rumah. Apalagi hanya berdua dengan Austin yang baru dikenalnya. Padahal pria itu mengizinkannya tidur di tempat tidur dan Austin tidur di sofa luar. "Kak, aku akan keluar. Mungkin agak lama. Kakak tenang saja di sini ya. Kalau butuh apa-apa, ada Art di bawah. Minta saja sama mereka," kata Austin sambil tersenyum manis. "Austin, terima kasih atas bantuanmu. Aku benar-benar tidak enak sudah merepotkanmu seperti ini," kata Anglika sungkan. "Well, kakak bisa cerita apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa kakak bisa kabur?" tanya Austin yang masih belum mendapat jawaban sejak semalam. Anglika mengangguk, ia bercerita tentang masalahnya dengan Benjamin. Tentang keraguannya akan cinta pria itu padanya. Padahal mereka sudah hampir menikah,
tapi sepertinya Benyamin masih mencintai mantan pacarnya. Austin mendengarkan cerita Anglika sambil menghabiskan sarapannya. Jadi kakak kabur karena ingin menenangkan diri dulu sebelum mengambil keputusan, kata Austin tenang. Iya, Austin, orang tuaku sangat mengharapkan pernikahan ini. Mereka memerlukan dukungan keluarga klaster untuk bisa menguasai pasar bisnis juga, lirih Anglika. Austin menggenggam tangan Anglika yang langsung menatapnya. Dirinya hanya menguatkan Anglika agar bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Meskipun terlihat masih sangat muda, Austin lebih bijaksana daripada Rial. Tentu saja karena ia lebih banyak bersama tante-tante teman curhatnya. Anglika bernafas lega saat Austin keluar dari kamar. Ia kembali berbaring lalu bangun lagi untuk mengambil ponselnya. Sejak semalam, ia mematikan ponsel itu dan tidak berani menghidupkannya kembali. Dengan perasaan yang tidak tenang, Anglika akhirnya tertidur pulas. Asteris. Rial dan Austin saling pandang ketika melihat Evelyn menatap mereka dengan senyum manis ada maunya. Ia melambaikan tangan pada kepala pelayan Jun yang mengantarnya ke depan pintu. Mereka bertiga naik ke mobil Austin yang lebih nyaman untuk Evelyn duduk. Padahal Evelyn ingin naik mobil sport milik Rial. Kita mau kemana, Kak? Tanya Austin seperti sopir. Kakakku hilang sejak semalam, dan aku bilang kalau dia menginap di sini. Sekarang gimana caranya kita nyari kakakku sampai ketemu, kata Evelyn mulai bertingkah seperti Leonardo. Bukannya kakak mau balas dendam ya? Kenapa dicari kakaknya? Biarin aja hilang, kata Austin sambil menjalankan mobilnya. Aku belum selesai dengan kakak. Sebenarnya aku penasaran kenapa dia menjebakku. Tapi kata Leon, mungkin malah kakak yang seharusnya dijebak. Aku cuma korban di sini, kata Evelyn ada kedua pria di depannya. Ada kasus. Sangat menarik. Kita mulai dari mana? Tanya Rial sok detektif. Kakaknya kakak ada di rumahku, sahut Austin tenang. Apa? Jerit Evelyn di telinga Rial. Kok bisa? Gimana ceritanya? Apa mungkin waktu aku kasih nomor teleponmu? Dia di mana sekarang? Tanya Evelyn bertubi-tubi. Pria itu sampai menempel di kaca mobil sambil menutup telinganya yang berdenging. Austin meminta Evelyn tenang dulu. Mereka bisa mampir ke kafe langganan Leonardo Chess untuk mengobrol sebelum menemui Anglika. Tentu saja Evelyn tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa jalan-jalan keluar dari penjara Leonardo. Bersambung. Bab 36-38. Kafe Verona siang itu cukup ramai. Bahkan tempat parkirnya juga hampir penuh. Austin menghentikan mobilnya di parkir VIP khusus. Ia memilih parkir sendiri tanpa bantuan valet karena ingin membawa Evelyn masuk lewat pintu samping. Setelah pengumuman tentang hubungannya dengan Leonardo, sudah jelas Evelyn akan jadi incaran awak media dan netizen yang ingin mengetahui lebih dekat tentang wanita itu. Austin tidak ingin mengambil resiko, Evelyn akan dalam bahaya kalau bertemu dengan orang-orang itu sekarang. Rial membantu Evelyn turun seperti pria sejati. Tentu saja ia juga takut kalau sampai terjadi sesuatu pada Evelyn. Mereka segera masuk lewat pintu samping menuju ruangan VIP khusus milik Leonardo. Evelyn langsung memesan sandwich daging ukuran jumbo dan juga 2 gelas jus jeruk tanpa gula. Rial berjengit membayangkan rasa asam jus jeruk itu. Sedangkan Austin sibuk dengan ponselnya sejak duduk. Austin, kamu pesan apa? Tanya Evelyn. Mereka sudah tahu kesukaanku, Kak, sahut Austin dengan senyuman manisnya. Aku kok nggak ditanya, Evelyn? Tanya Rial. Evelyn hanya meliriknya dengan tatapan dingin. Rial memajukan bibir bawahnya, ia tidak berani pada Evelyn kalau resikonya harus berhadapan dengan Leonardo. Setelah pelayan keluar dari ruangan itu, Evelyn langsung bertanya tentang Anglika pada Austin. Bagaimana bisa kakaknya itu ada di rumah Austin? Kakak nggak percaya, mau aku bukakan CCTV di rumahku? Tanya Austin santai. Evelyn melirik ponsel Austin yang sepertinya sudah tersambung dengan CCTV di rumahnya. Mereka bertiga menonton Anglika yang sedang makan di meja makan. Wajah sedih Anglika terlihat di layar ponsel itu. Semalam Kak Anglika menelponku. Ia ingin pergi dari rumah untuk sementara. Aku hanya membantunya daripada Kak Anglika pergi ke tempat yang tidak jelas. Jadi, kakak mau ke rumahku? Tanya Austin. Evelyn terlihat ragu-ragu. Ini kesempatan yang bagus untuk melakukan rencana balas dendam lagi. Mungkin ia bisa memanfaatkan Austin untuk membantunya menghancurkan hubungan Anglika dan Benyamin. Aku ke toilet dulu ya. Di mana toiletnya? Tanya Evelyn. Aku antar ya, Kak,
kata Austin sambil bangkit berdiri. Mereka berdua berjalan menuju toilet yang paling dekat dengan ruang VIP. Setelah Evelyn masuk ke dalam toilet wanita, Austin berdiri di dekat pintu toilet itu. Saat itu Sylvia datang bersama manajernya dan langsung masuk ke dalam toilet. Austin memasang telinganya berusaha mendengarkan apa yang terjadi di dalam toilet. Evelyn yang baru selesai menggunakan toilet, ingin keluar dari dalam bilik ketika ia mendengar suara Sylvia. Dirinya ragu sebenarnya, tapi akhirnya memutuskan untuk menguping. Gila, meeting ini benar-benar melelahkan, gerutu Sylvia. Lo harus sabar, Via. Ini demi karir lo juga kan. Bayangkan cuma lo, penyanyi yang diundang khusus untuk menyanyi di pernikahan tuan muda Leonardo, sahut manajernya. Ah, iya, tapi membayangkan calon pengantin wanitanya, gue jadi muak. Evelyn itu cuma beruntung ketemu Leonardo di pesta. Coba kalau Leonardo nggak ada, udah abis dia sama pria-pria liar yang gue siapin, kata Sylvia keceplosan sendiri. Evelyn menutup mulutnya yang hampir berteriak kaget. Hatinya bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa jadi Sylvia? Apa salahnya pada wanita itu? Evelyn bahkan tidak mengenal Sylvia sebelum ini. Ia hanya tahu kalau Sylvia itu penyanyi terkenal. Bagaimana bisa Sylvia yang menjebakku? Jadi bukan kakak, apa yang sudah kulakukan? Batin Evelyn sedih. Ia berusaha menahan air matanya. Sejak mendengar suara Sylvia tadi, Evelyn sudah menaikkan kakinya sambil duduk di toilet yang sudah tertutup. SSSTT, jangan keras-keras dong, lo udah gila ya, kalau sampai ada orang yang denger, abis lo, kata manajernya lagi. Nggak ada orang di sini, lagian, mereka juga nggak akan ngerti. Rencana gue itu udah gue pikirin matang-matang. Nggak ada celah sedikit pun untuk gagal, tapi malah Evelyn jalan itu yang kena. Tapi biarin aja. Selama dia bisa bantu gue ngedapetin band lagi, gue akan bantu dia, balas dendam, sahut Sylvia santai. Manajer Sylvia yang curiga, mulai memeriksa bilik toilet satu persatu. Wanita itu sama liciknya dengan Sylvia. Ketika ia hampir sampai di bilik tempat Evelyn duduk, seorang petugas kebersihan menghentikan manajer itu. Petugas kebersihan mengatakan kalau toilet itu sedang rusak, jadi tidak bisa digunakan. Untung saja Sylvia dan manajernya segera keluar dari toilet. Evelyn juga ikut keluar dari sana setelah memastikan keadaan cukup aman. Austin yang masih berdiri di dekat toilet, segera membawa Evelyn kembali ke ruangan VIP. Hufet, hampir saja, gumam Evelyn sambil duduk bersandar di sofa besar yang nyaman. Kakak nggak apa-apa kan? Tanya Austin. Nggak apa-apa, untung tadi ada petugas kebersihan yang bantuin, sahut Evelyn. Aku yang nyuruh petugas itu masuk dan bilang pintu yang terkunci lagi rusak. Sylvia nggak tahu kakak di dalam kan? Tanya Austin lagi. Nggak sih, tapi aku sempat dengar sesuatu tadi, sahut Evelyn yang mulai sedih lagi. Ada apa, sih? Tanya Rial kepo. Oh, kakak, aku harus bicara dengannya, kata Evelyn cepat. Wanita itu menyeret Austin yang hampir duduk. Bahkan mereka belum menyentuh makanan dan minuman yang sudah terhidang di meja. Rial yang tidak tahu duduk persoalan, cepat-cepat mengikuti langkah Evelyn dan Austin. Mereka dalam perjalanan menuju rumah Austin saat Leonardo menelpon. Evelyn, di mana kamu? Tanya Leonardo. Aku mau ke rumah Austin. Kenapa? Tanya Evelyn cuek. Tut, tut, tut. Evelyn menatap layar ponselnya yang sudah kembali semula. Entah kemana perginya Leonardo, tapi Evelyn tidak peduli. Mereka segera sampai di rumah Austin karena Evelyn tidak sabaran ingin memeluk kakaknya. Sampai di rumah Austin, Anglika sedang duduk sambil melamun di pinggir jendela besar. Austin menghentikan Evelyn yang hampir berlari keluar dari mobil. Kak, tunggu dulu, tenang, pikirkan baik-baik, jangan sampai kakak salah langkah, kata Austin. Apa maksudmu? Tanya Evelyn menutup kembali pintu mobil. Kakak yakin mau masuk sekarang? Sudah dipikirkan mau ngomong apa? Tanya Austin. Apa maksudmu, Austin? Ngomong yang jelas, kata Evelyn mulai emosi. Kak Anglika lagi kabur dari rumah karena ada masalah dengan tunangannya. Sekarang kakak masuk ke sana terus bilang masalah kakak lagi. Kakak yakin, kalau Kak Anglika nggak akan tambah stres. Kalau dia kabur dari sini gimana? Tanya Austin. Evelyn terdiam, sejak awal dirinya memang salah. Seharusnya ia mendengarkan cerita Anglika dulu tentang kejadian malam itu. Mau bohong atau benar, setidaknya Evelyn masih berusaha mempercayai kakaknya itu.
Sekarang kalau Evelyn tiba-tiba masuk lalu meminta maaf pada Anglika karena sudah menghancurkan hubungannya dengan Benjamin, entah apa yang akan dilakukan kakaknya itu pada Evelyn. Terus aku harus gimana? Tanya Evelyn bingung. Sebaiknya kita masuk karena kakak sedang mencari Kak Anglika. Itu dulu, terserah kakak abis itu mau ngapain. Tapi jangan menekannya lagi, kata Austin bijak. Rial menepuk pundak Austin sambil mengacungkan jempolnya. Di antara mereka berempat, hanya Austin yang bisa berpikir jernih. Evelyn mengangguk, ia membuka pintu mobil lalu turun bersama Austin dan Rial. Belum sampai di depan pintu rumah Austin, sebuah mobil tiba-tiba masuk ke halaman rumah dan langsung parkir di samping mobil Austin. Leonardo keluar dari dalam mobil itu. Tatapannya terlihat sangat dingin. "Leon, ngapain kamu di sini?" tanya Evelyn. "Mengamankanmu dari mereka. Ngapain kamu kesini? Katanya tadi mau cari kakakmu," tanya Leonardo posesif. "Tapi, kakakku ada di dalam," sahut Evelyn dengan bibir manyun. Leonardo menatap tajam pada Austin yang hanya bisa nyengir. Pria itu menjelaskan singkat tentang apa yang terjadi setelah Anglika menelponnya. Leonardo dan Rial sampai saling lirik karena Austin selalu mendekati wanita yang lebih tua darinya. Makanya Leonardo segera menyusul ke rumah Austin ketika mendengar Evelyn ada di sana. Sepertinya ada yang aneh. Austin, kenapa kamu mau bantuin kakakku? Kalian kan baru kenal, seharusnya kamu tidak perlu melakukan itu, kata Evelyn curiga. Karena dia akan selalu ada dan membantu wanita cantik yang umurnya lebih tua dari dia, sahut Leonardo dingin. Mata Evelyn membulat kaget mendengar kenyataan kalau Austin mungkin menyimpan maksud lain dengan membantu kakaknya. Wanita itu hampir maju ingin memukul Austin, tapi pintu rumah sudah dibuka Anglika. Asteris. Evelyn duduk manis di ruang tengah rumah Austin bersama Anglika yang terus menggenggam tangannya. Kedua wanita itu hanya saling pandang, tersenyum satu sama lain, lalu sibuk memikirkan masalah mereka masing-masing. Di satu sisi Evelyn sedang memikirkan cara bagaimana meminta maaf pada Anglika. Sedangkan Anglika memikirkan hubungannya dengan Benjamin. Melihat kedua bersaudara itu saling diam, Austin jadi gemas sendiri. Ia memulai pembicaraan di ruang tengah yang sunyi itu. "Kakak berdua, apa nggak lapar? Ini cemilan yang khusus dibuat untuk kalian loh. Silakan dicicipi," kata Austin. Makanlah dulu. Kamu nggak lapar?" tanya Anglika lembut. Diperhatikan seperti itu, Evelyn tiba-tiba menangis kencang. "Huweye, hui," tangis Evelyn sambil menendang-nendang kakinya ke depan. Anglika jadi panik lalu memeriksa apa ada yang menyakiti Evelyn. Leonardo juga ikutan panik melihat calon istrinya tiba-tiba menangis seperti itu. Evelyn tidak bisa berhenti menangis meskipun semua orang berusaha menghiburnya. Rasa bersalahnya lebih besar pada Anglika. Kalau saja ia mau mendengarkan cerita kakaknya dulu, sebelum menuduh Anglika. "Evelyn, diam dong, berhenti menangis," titah Leonardo yang mulai stres mendengar tangisan Evelyn. "Nggak mau, Huweye," jerit Evelyn tambah kencang menangis. Kamu kenapa sih? Lapar, mau makan apa? Apa yang sakit?" tanya Anglika juga semakin bingung. "Evelyn, diam," bentak Leonardo. Evelyn berhenti menangis sebentar, lalu menatap Leonardo dengan mata berkaca-kaca dan ingus meler. Sebelum mulai menangis lagi kali ini lebih kencang dari yang tadi. Rial dan Austin kompak menutup kedua telinga mereka mendengar tangisan Evelyn yang membabi buta. "Oke, aku nggak jadi menghukummu malam ini," teriak Leonardo lebih kencang lagi. Evelyn langsung berhenti menangis, ia mengerjapkan matanya dengan cepat sambil mengusap pipinya yang basah air mata. "Beneran ya?" tanya Evelyn manis. "Kau," bentak Leonardo kesal lagi. Evelyn hampir mewek lagi tapi Leonardo cepat-cepat mengiyakan dengan tidak rela. Batal sudah rencananya menghukum Evelyn karena berani menentang perintahnya untuk tetap di rumah. Evelyn langsung tersenyum manis karena pinggangnya selamat malam ini. "Kakak, kenapa kakak kabur dari rumah?" "Papa menelponku, Kak. Aku bilang kakak menginap di rumah Leon," kata Evelyn. Rial dan Austin kompak melirik Leonardo yang tersenyum senang ketika Evelyn memanggilnya Leon. Keduanya bergeser mendekati Leonardo lalu mengapit pria kekar itu dan menyeretnya menjauh dari Evelyn dan Anglika. "Mau dibawa kemana aku?" tanya Leonardo masih ingin duduk di dekat Evelyn. "Biarkan mereka berdua bicara dari hati ke hati dulu, Kak. Ada sesuatu yang harus kita lakukan," kata Austin cepat. Kepergian ketiga pria itu,
tidak dipedulikan Evelyn yang masih menunggu jawaban Anglika. Kakak cuma perlu tempat yang lebih tenang untuk berpikir, If. Maaf, kakak nggak bisa bilang masalah kakak. Kakak nggak mau kamu kepikiran. Apalagi lagi hamil kayak gini, kata Anglika sambil mengusap perut Evelyn. Kak, cerita dong, siapa tahu aku bisa bantu kakak, kata Evelyn menahan tangisannya. Anglika menarik nafas panjang sebelum menatap Evelyn. Kakak mungkin tidak jadi menikah dengan Kak Ben, If, jawab Anglika sambil tersenyum. Maksud kakak, pernikahan kalian dibatalkan. Tapi, belum ada pengumumannya. Gimana bisa, Kak? Tanya Evelyn dengan suara gemetar. Kak Ben mungkin ingin kembali ke mantan pacarnya. Kakak belum bisa memastikannya, tapi beberapa kali kakak melihat hubungan mereka mulai dekat lagi, kata Anglika masih dengan senyuman khasnya. Evelyn mengutuk dirinya dalam hati, sampai hati ia membuat kakaknya sakit hati seperti ini. Bahkan tanpa meminta penjelasan, Evelyn sudah sangat tega menyakiti orang yang paling menyayanginya seumur hidupnya. Kak, pasti ada yang salah di sini. Kak Ben sangat mencintai kakak. Nggak mungkin dia kembali ke Sylvia, kata Evelyn keceplosan. Kamu udah tahu, ya siapa mantan pacar Kak Ben, kata Anglika lagi. Evelyn tergagap sejenak, ia bingung harus memberi alasan apa pada Anglika yang sudah menatapnya penuh tanya. Ketika Evelyn sibuk memikirkan jawabannya, suara ponsel Anglika membuatnya menoleh. Wanita itu memutuskan menghidupkan ponselnya setelah kedatangan Evelyn. Ben Love calling. Kak Ben nelpon. Kakak, angkat telepon dulu ya, kata Anglika. Kak, di sini aja, aku mau dengar, pinta Evelyn. Anglika tersenyum lalu menekan icon hijau dan menyalakan loudspeaker. Halo, Ben, sapa Anglika. Sayang, kamu di mana sih? Semalaman aku telepon, HP kamu nggak aktif, kata Benjamin dengan suara serak. Aku menginap di rumah Tuan Muda Leonardo. Aku lupa cas HP karena keasikan ngobrol sama If, alasan Anglika sambil tersenyum pada Evelyn. Sayang, aku kangen sama kamu. Bisa kita ketemu, pinta Benjamin. Aku masih mau di sini, nanti saja kalau aku sudah pulang ya, kata Anglika dingin. Kurung siku buka kurung siku tutup petik 2 titik. Aku ada salah sama kamu ya? Apa karena Sylvia? Aku benar-benar mencintaimu, Anglika, kata Benjamin memelas. Kurung siku buka kurung siku tutup petik 2 titik. Ben, mungkin kita harus pertimbangkan lagi masalah pernik. Kak Ben, ayo kesini. Kak Anglika membuat masakan kesukaanmu, teriak Evelyn menghentikan Anglika tepat waktu. Evelyn, di mana kalian? Aku segera menyusul ke sana, kata Benjamin bersemangat. Evelyn menatap Anglika yang menggeleng, ia memberitahu kalau mereka sedang ada di rumah Leonardo sekarang. Lalu mematikan telepon dengan cepat. Kakak jangan banyak tanya lagi. Cepat ambil tas kakak, kita ke rumah Leon sekarang, tita Evelyn. Anglika menuruti Evelyn tanpa banyak bertanya lagi. Sesungguhnya ia tidak ingin bertemu Benjamin, tapi mendengar suara pria itu membuat Anglika penasaran dengan keadaannya juga. Setelah tas siap di tangan, Anglika mengikuti Evelyn yang berjalan keluar dari rumah Austin. Mereka masuk ke mobil Leonardo lalu pergi begitu saja setelah membajak sopir pria dingin itu. Belum sampai di rumah Leonardo, ponsel Evelyn berdering. Ia tahu siapa yang menelpon dan lebih memilih mengabaikannya. Tapi semakin diabaikan, orang yang menelpon itu terus saja menelpon tanpa jeda. If, coba diangkat dulu. Siapa tahu penting, kata Anglika sambil melirik ponsel Evelyn. Leon sayang calling. Evelyn melotot melihat layar ponselnya. Sejak kapan Leonardo menyimpan namanya di ponsel Evelyn? Halo, sapa Evelyn dingin. Evelyn, di mana kamu? Bentak Leonardo. Aku mau pulang. Kenapa? Balas Evelyn sama ngegasnya. Di mana sopirku? Mobilku? Tanya Leonardo mulai menurunkan suaranya. Jadi aku nggak boleh pakai mobilmu. Sopirmu? Hah? Bentak Evelyn. Bukan gitu. Terus aku pulang pakai apa? Tanya Leonardo keder dibentak Evelyn. Itu urusanmu, aku sibuk, bye, putus Evelyn kesal. Leonardo menatap layar ponselnya dengan tatapan horor. Sebentar lagi ponsel itu akan hancur berantakan. Austin menatap awan gelap yang tiba-tiba memenuhi langit biru di atas rumahnya. Titisan Devil di hadapannya sedang marah besar dan siap menghancurkan apapun yang menghalanginya. Dengan senyum manis menenangkan bak malaikat, Austin membuka pintu mobilnya dan menawarkan untuk mengantar Leonardo pulang.
Rial buru-buru masuk ke dalam mobil juga atau ia harus pulang naik ojek online. Gelegar, lagi-lagi hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar menyinari langit yang sudah gelap dengan awan gelap. Sepanjang perjalanan terasa sangat dingin membekukan, bahkan untuk bicara saja, Austin dan Rial harus berpikir ribuan kali. Sampai di rumah Leonardo, kepala pelayan Jun segera menyambutnya dengan payung yang besar sekali. Pria parubaya itu tersenyum dan membisikkan sesuatu ke telinga Leonardo. Entah apa yang dibisikkan sampai Leonardo bisa tersenyum sumringah. Rial dan Austin yang baru saja ingin kabur, jadi kepo dan memutuskan menyusul Leonardo yang masuk lebih dulu. Mereka berdua tidak melihat ada yang aneh di dalam rumah Leonardo. Sepertinya pria itu sudah berjalan menuju dapur. Keduanya mempercepat langkah mereka agar bisa mengejar. Brak, prang, belum sampai di belokan menuju dapur, Rial dan Austin mendengar suara barang-barang pecah. Apa yang terjadi? Tanya Rial bingung. Tidak tahu, kita intip, tanya Austin. Mereka mendekati belokan dan melongok untuk melihat ke arah dapur. Shoot, sebuah piring melayang nyaris membentur kepala Rial. Pria itu ternganga melihat keadaan dapur yang sangat berantakan. Tentu saja Evelyn yang harus bertanggung jawab atas kekacauan itu. Wanita cantik itu tampak sedang memotong-motong sesuatu di atas meja dapur. Asteris. Anglika membujuk Evelyn untuk menyerahkan pisau yang digenggamnya. Sangat berbahaya bagi Evelyn yang sama sekali tidak pernah menyentuh peralatan dapur. Boro-boro ke dapur, wanita cantik itu hanya menghabiskan waktunya dengan membuat kesal orang tua mereka. If, berikan pisaunya. Kamu mau masak apa sih? Tanya Anglika melihat beberapa bahan makanan yang sudah berantakan di atas meja dapur. Aku mau masak sup buat Leon, Kak. Kakak juga harus masak buat Kak Ben. Bentar lagi kan dia mau kesini, kata Evelyn. Anglika benar-benar sedang tidak ingin melakukan apapun sekarang. Tapi melihat Evelyn membahayakan dirinya sendiri, ia terpaksa mengambil alih dapur. Evelyn menatap takjub keahlian Anglika memotong-motong sayuran dan daging segar. Kakaknya itu memang sangat terampil memasak. Keduanya menoleh sesaat ketika Leonardo datang dan langsung duduk di meja bar di depan dapur. Evelyn, mana masakan untukku? Tanya Leonardo dengan tampang coolnya. Nggak lihat masih dibuatin. Sabar, kenapa sih? Sahut Evelyn jutek. Leonardo memanggil kepala pelayan Jun dan Koki, lalu bertanya kenapa dapurnya sangat berantakan. Kepala pelayan Jun memberikan laporan kalau sejak tiba di rumah, Evelyn langsung pergi ke dapur dan mengacak-acak isi dapur. Terus kenapa jadi Anglika yang masak? Tanya Leonardo. Kepala pelayan Jun melirik dapur yang berantakan dan Evelyn bergantian. Leonardo sudah paham kalau Evelyn tidak bisa masak. Bisanya hanya membuat keributan dan memuaskan Leonardo saja. Evelyn, sini, duduk di sini, titah Leonardo. Wanita itu menurut, hampir duduk di kursi di samping Leonardo. Tapi pria itu memintanya duduk di pangkuan Leonardo. Belum sempat Evelyn protes, Leonardo sudah menarik tangannya hingga tubuhnya oleng dan jatuh ke pangkuan pria itu. Nah, begini lebih baik. Kamu nggak boleh capek, ingat di dalam perutmu ada bayiku. Susah payah aku membuatnya. Kalian berdua harus sehat, kata Leonardo sok ceramah. Evelyn memutar bola matanya malas, tapi entah kenapa ia tidak meronta berada di pelukan Leonardo. Sepertinya bayi di dalam perutnya ingin selalu dekat dengan papanya. Evelyn, kamu nggak bisa masak ya? Ngapain mau masakin aku? Tanya Leonardo GR. Nggak tahu, aku kepengen aja nyoba masak. Tapi kakak ngelarang. Aku kan nggak pernah masak, sahut Evelyn memperhatikan keterampilan Anglika menggunakan peralatan dapur. Kamu mau belajar masak? Aku bisa suruh Koki ngajarin kamu masak, kata Leonardo semangat. Leon, apa kamu akan bangkrut? Apa rumah ini akan dijual? Apa kita akan tinggal di rumah kecil tanpa pelayan? Tanya Evelyn bertubi-tubi. Enggak lah, kekayaanku 7 turunan nggak akan habis. Bahkan generasi ke-8 masih bisa hidup sepertiku sekarang. Apa maksudmu bilang gitu? Tanya Leonardo sedikit tersentil. Kalau gitu ngapain aku belajar masak? Kamu mau makan apa? Tinggal panggil Koki kan. Ngapain aku harus repot? Sahut Evelyn cuek. Kalau tidak ingat ada Anglika di sana, sudah pasti Evelyn akan diangkut Leonardo menuju kamar mereka. Leonardo hanya bisa menahan kekesalannya pada Evelyn. Mereka kembali memperhatikan Anglika yang sibuk masak dibantu beberapa pelayan. Wangi masakan mulai menyentil hidung Evelyn dan Leonardo. Selain makanan kesukaan Benjamin, Anglika juga memasak makanan kesukaan Evelyn.
Wanita itu tidak sabaran ingin mencicipi masakan Anglika. Tapi mereka harus menunggu Benyamin datang dulu. Rial memanggil kepala pelayan Jun yang kebetulan berjalan keluar dapur untuk mengecek kedatangan Benyamin. "Pak Jun, ada apa? Kenapa dapurnya berantakan? Apa mereka bertengkar lagi?" tanya Rial bertubi-tubi. "Tidak, Tuan Rial, Nona Evelyn ingin memasak sesuatu untuk Tuan Muda, tapi tidak jadi." "Permisi saya ke depan dulu," sahut kepala pelayan Jun. Merasa keadaan sudah aman, Rian dan Austin ikut masuk ke dapur juga. Mereka lebih tertarik dengan makanan yang sedang disiapkan Anglika. Karena Evelyn ingin segera makan, masakan itu langsung dihidangkan di meja makan. Ada telur balado, ayam rica-rica, sambal terasi, lalapan, sayur asem, tumis kacang panjang, dan juga tempe, tahu goreng. Leonardo mengerutkan keningnya melihat makanan rumahan terhidang di meja makan. Ia terbiasa makan dengan menu lengkap mulai dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup. Sekarang semua makanan itu langsung disajikan, ia jadi bingung harus makan yang mana dulu. "Udah boleh makan nih?" tanya Rial yang sejak tadi sibuk menelan salivanya karena wangi masakan yang sangat enak. "Tunggu Kak Ben datang dulu," sahut Evelyn yang juga tidak sabaran. Mereka tidak perlu menunggu lama, Benyamin segera datang dan langsung bergabung di meja makan. Wajah pria itu tampak pucat dengan sorot mata yang lelah. Anglika menuangkan nasi ke masing-masing piring yang sudah terbuka, lalu membagikan lauk dan juga sayur sesuai permintaan masing-masing orang. Evelyn langsung makan dengan lahap. Ia menambahkan banyak sambal terasi yang membuat bibirnya memerah kepedesan. Anglika menuangkan air minum ke gelas Evelyn lalu menyodorkannya pada adiknya itu. Evelyn menatap kakaknya sejenak sebelum mengambil gelas dan menghabiskan isinya tanpa ragu. "Pelan-pelan makannya, If, nanti kamu keselak," kata Anglika lembut. Ia menoleh ke samping kanannya tempat Benyamin duduk. Padahal ada ayam rica-rica di piringnya, tapi Benyamin makan tanpa selera. Saat Anglika menyentuh lengan Benyamin, ia merasakan tubuh pria itu demam tinggi. "Ben, kamu sakit?" tanya Anglika khawatir. Disentuhnya kening Benyamin lembut, pria itu memang demam tinggi. Nafasnya mulai tersengal-sengal seperti habis berlari. Anglika meminta izin pada Leonardo untuk meminjam kamar agar Benyamin bisa istirahat. Kepala pelayan Jun segera membantu membopong Benyamin menuju kamar tamu. "Pak Jun, panggil Don ke sini," titah Leonardo. "Terima kasih, Tuan Muda. Evelyn, kamu lanjut makan dulu ya. Kakak bawa Kak Ben istirahat dulu," kata Anglika sambil tersenyum pada Evelyn. Semua orang yang tersisa di meja makan, melanjutkan makan mereka dalam diam. Terutama Evelyn yang masih merasa sangat bersalah pada Anglika. Leonardo yang belum tahu tentang cerita di Cafe Verona, mendengarkan Austin bercerita tentang apa yang terjadi. Leonardo menatap Evelyn yang menunduk, menggenggam tangan mungil Evelyn. "Apa yang kamu dengar, Evelyn?" tanya Leonardo. "Bukan kakak yang menjebakku, tapi Sylvia. Apa yang harus kulakukan, Leon? Aku sudah bersalah pada kakak. Aku melukai perasaannya," tutur Evelyn dengan mata berkaca-kaca. "Apa Anglika sudah tahu kalau kita?" Leonardo menggantung kalimatnya. Evelyn menggeleng cepat, sekarang ekspresinya tampak ketakutan. Leonardo tidak memperpanjang lagi pembicaraan mereka. Ia ingin membawa Evelyn ke kamar untuk istirahat. Kedatangan Dr. Don menghentikan niat Leonardo. "Wah, lagi makan ya? Aku juga mau dong," kata Dr. Don. "Pasienmu di ruang tamu. Kerjakan tugasmu dulu," titah Leonardo dingin. "Iya, sisakan aku akan cepat," kata Dr. Don sambil melangkah menuju ruang tamu. Pemeriksaan Dr. Don berlangsung cepat karena Ben terdiagnosa kelelahan dan belum sempat tidur. Alasan pria itu karena khawatir dengan Anglika yang tidak ada kabar sejak semalam. Setelah menyuntik Benyamin, Dr. Don kembali ke meja makan. Kepala pelayan Jun sedang menghidangkan makanan pencuci mulut untuk Evelyn, Leonardo, Rial, dan Austin. Dr. Don langsung mengambil nasi dan lauk pauk sebelum mulai makan. "Gimana keadaan Kak Ben, Dok?" tanya Evelyn. "Sudah baikan. Tadi sempat aku suntik juga. Sepertinya dia terlalu lelah memikirkan kakakmu." "Emang benar, kakakmu kabur dari rumah?" sahut Dr. Don. "Iya, Kak. Nih, dibawa kabur sama Austin," kata Evelyn sambil menunjuk Austin. Dr. Don ikutan menatap Austin seolah mengatakan, "Apa kau sudah gila?" Merasa ditatap, Austin pura-pura sibuk dengan makanan pencuci mulut di depannya. Leonardo yang ingin berduaan dengan Evelyn,
bangkit dari kursinya lalu menarik kursi Evelyn juga. Kamu mau ngapain? Pekik Evelyn kaget. Sudah waktunya kamu tidur siang. Ayo, titah Leonardo yang langsung menggendong Evelyn. Ia bahkan tidak peduli dengan ketiga sahabatnya yang mencibir di belakangnya. Bisa-bisanya hanya karena seorang wanita, Leonardo mengabaikan mereka semua. Hai, aku jadi ingin cari pacar, keluh Dr. Don. Kau bukannya ada Dr. Rina. Dia cukup cantik, seprofesi lagi, sambar Rial. Kampret, dia istri direktur di rumah sakitku. Memangnya kita kekurangan wanita di bumi ini. Lagian aku sangat sibuk. Kenapa? Jerit Dr. Don mulai lebay. Rial dan Austin hanya bisa menghabiskan makanan pencuci mulut mereka. Bersambung.